siap 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Baik, demikianlah rangkaian pembukaan acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sujondo yang telah berkenan untuk membuka acara workshop mitigasi perbuatan melawan hukum notaris dalam melaksanakan jabatan. Terima juga dari angkatan Untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, selanjutnya akan dilaksanakan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Taufik Haris Munandar SHMKM. Kepada Bapak Taufik, kami silakan. Dua juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa bersama dan usaha kita masing-masing. Mudah-mudahan setiap langkah kita bisa memberikan kebaikan dan setiap langkah kita yang lain bisa mengusulkan. Izinkan saya memandu menurut agama dan kepercayaan saya agama Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi nimahu yaku wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhikal karim azim sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Malikul ya Kudus, kami agungkan namamu pada hari ini. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Jabar Ikatan Notaris Indonesia dengan tema mitigasi perbuatan melawan hukum notaris dalam melaksanakan jabatan kami. Kami di sini berkumpul untuk berdiskusi dan berkoordinasi antara notaris dengan penegak hukum untuk mengurai pikiran supaya pekerjaan dan amanah yang diberikan kepada kami bisa ditunaikan dengan jujur, benar, dengan perasaan aman, nyaman dan tentram tanpa dihantui oleh perasaan was-was, takut diperiksa oleh aparat penyidik hukum. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik. Hadirin dan seluruh tamu undangan, kita akan masuk ke dalam sesi pertama dari workshop mitigasi perbuatan melawan hukum notaris dalam melaksanakan jabatan. Sesi ini akan diisi oleh dua narasumber dan juga satu moderator yang tentunya akan saya undang kepada Diraskrimum Polda Jabar Kombes Pol Karyani Sudarto SIK MSI. Kami silahkan untuk naik ke atas mimbar. Kemudian kepada Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia Dr.
Haji Irfan Abdiansyah SHLLM SPN. Kepada Bapak Irfan kami silakan. Dan juga moderator kali ini yaitu Bapak Dr. Haji Jafar Siddiq SHMH MKM FCB ARB FII ARB. Kami juga akan undang kepada Dr. Dodi AR Wijiatmaja SHMH, Bapak Widi. Kami akan undang juga kepada Bapak Widi untuk ikut bergabung dalam sesi pertama workshop kali ini. Dan selanjutnya dalam sesi pertama akan saya serahkan kepada moderator Bapak Jafar Siddiq. Kami silakan. Baik, Bapak, izin saya akan memandu acara pada sesi pertama. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi secara langsung saja di hadapan kita sudah ada 3 narasumber. Ada Bapak Kombespol Pak Yani Sudarto, kemudian Bapak Dr. Irfan Abdiansyah, kemudian ada Bapak Widi ya, Bapak Widi. Oh, ini mohon maaf kepada para senior saya, ini guru-guru saya. Izin saya akan memandu ini. Tentu waktunya cukup panjang Bapak. Waktunya cukup panjang, 2 jam, kurang lebih 2 jam. Nanti kalau ada narasumbernya 3 mungkin kita berbagi ya, tiap-tiap masing-masing narasumber barangkali cukup memaparkan 15 menit sampai 20 menit untuk memaparkan apa yang ingin disampaikan pada acara workshop ini. Setelah itu akan diadakan tanya jawab, ya, tanya jawab. Ini tentu acara yang sangat penting sekali terkait dengan workshop mitigasi perbuatan melawan hukum notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pada kesempatan pertama, izin kami mohon kesediaan Bapak Widi, ya. Bapak Widi, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Bisa saya bahan saya yang kemarin saya kirim ke Mas Rudi. Belum ada. Saya kasih pestis Mas Akbar. Mana Mas Akbar? Ya sudah, saya langsung ya. Kayaknya ya sudah. Ini saya, oh ini udah. Oke. Izin ya, Komandan. Ini saya turun karena saya tidak biasa duduk. Saya biasa berdiri. Kalau di Indonesia kalau nggak berdiri nyaman. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan to explore, to criticize, and to understand mitigasi perbuatan melawan hukum notaris dalam melaksanakan jabatan. Ini sebuah kajian hukum tugas jabatan notaris dalam alat bukti otentik. Saya tadi banyak cerita tentang kasus juga. Sengaja saya bahan yang banyak ini untuk literatur. Tapi yang saya sampaikan tidak sebanyak ini. Ya, next. Jadi di dalam slide ini sengaja di situ paradok hukum kekuasaan notaris. Jadi notaris itu
kalau kita bicara keadilan bagi notaris itu sebenarnya masih jauh, karena memang undang-undang jabatan notaris itu undang-undang yang menurut pendapat saya itu cacat sejak lahir. Menurut pendapat saya cacatnya banyak sekali. Jadi kita ini sebenarnya kayak saya itu sebenarnya melanggar ketentuan. Karena mestinya saya tidak bisa menjadi dosen di Polri, karena kan tidak boleh ya. Tapi saya disekolahkan oleh Polri, dibeasiswa oleh Polri. Saya sebelum jadi notaris sudah membuat pernyataan dengan Polri bahwa saya mau ditempatkan di mana saja saya siap. Sehingga kalau mestinya saya nggak bisa bahkan diberi. Kalau di Polri, di guru besarnya itu bukan guru besar akademis, bukan jalur itu. Saya penghargaan, penghormatan karena sudah memenuhi syarat, misalkan lebih dari 10 tahun, mempunyai spesifikasi khusus dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari situ sebenarnya notaris ini undang-undangnya banyak yang cacat sejarah ya. Kita diberi 1 lembar saja. Jadi Mas Komandan, kita diberi 1 lembar, diangkat sebagai notaris, disumpah, tapi tidak digaji negara, tapi kita dipensiun negara. Nah ini nanti supaya kita bisa mengerti bahwa notaris itu pejabat publik juga pejabat negara. Ada yang protes, ini pejabat negaranya di mana? Kan ketentuan Undang-Undang 24 2009 kita kan ada 13 pejabat negara yang berhak menggunakan stempel burung Garuda itu. Kita menggunakan enggak? Kita menggunakan enggak? Kita pejabat negara berarti kan, tapi mempunyai spesifikasi khusus. Kita juga pejabat publik. Kalau kita lihat KUH Perdata, jelas kita pejabat publik. Undang-Undang 25 2009 kita pejabat publik. Kemudian kalau kita melihat dari undang-undang lain, sebenarnya kita pejabat publik. Kalau kita melihat di Undang-Undang 30 2014 Perma 5 2015, kita ini pejabat yang tidak jelas. Kalau di situ kita lihat, kalau PPAT-nya kita bisa hubungkan pasal 6 ayat 2 pasal 6 ayat 2 PP 2497 ngikuti ke Undang-Undang Nomor 5 84 yang dirubah 9 2004. Perpresnya 2688 jelas di situ PPAT-nya jelas kita pejabat pemerintah sebenarnya. Dalam konteks pendaftaran tanah kita membantu di pasal 2 ya, membantu Badan Pertanahan Nasional. Di situ kita sebenarnya masuk dalam administrasi pemerintahan. Ditegaskan oleh Kepres 2688. Tapi kita ini pada nggak paham. Jadi nggak paham. Tapi kalau di kepolisian sudah saya ajari, baik di STIK, bahkan dulu di Akpol, saya waktu masih ngajar di Akpol, kemudian saya menarik ke STIK, PTIK, baik di situ sudah saya ajari semua. Di mana posisi pidana dan di mana posisi administratif di akte notaris. Jadi kalau yang dipermasalahkan produknya itu bukan pidana, bukan ranah pidana, bukan ranah pula tingkat perdata. Kalau yang dipermasalahkan produknya itu tun, nah, itu udah ada jelas undang-undangnya. Tapi kalau yang dimasalahkan itu pidana, maka prosesnya. Kalau dimasalahkan proses sebenarnya, mohon maaf Pak Komandan, kalau proses itu kan harus terjadi kejahatan itu di hadapan notaris. Kan tidak mungkin proses kejahatan itu terjadi di hadapan notaris. Jika kita sudah tahu itu suatu kejahatan, kenapa kita harus buatkan aktenya? Misalkan kejahatan itu dilakukan para pihak dalam konteks 263, 264 keterangan palsu, kan tidak mungkin notaris mengetahui itu keterangan palsu lalu kemudian itu dituangkan dalam aktenya, kan tidak mungkin. Jadi kalau kita bicara 266 ayat 1 dan 55 ayat 1, maka sesungguhnya itu tidak akan mungkin terjadi kecuali si notarisnya sendiri melakukan perbuatan pidana.
Misalkan notarisnya masuk dalam kategori melakukan perbuatan pidana 372, ya, tentang penggelapan, tentang penipuan. Bahkan notarisnya bisa masuk dalam perbuatan pidana dalam misprision of standing hidden, menyalahgunakan kekuasaan keadaan. Mestinya di situ notaris itu hanya komunikan, mencatatkan keterangan para pihak, dia masuk mengatur. Nggak boleh hal yang seperti ini, nggak boleh. Maka itu termasuk mitigasi. Contoh, mestinya notaris tidak boleh membuatkan akte di bawah tangan. Bahaya, haram hukumnya notaris membuat akte di bawah tangan, karena pasti nanti penyidik pasti akan lari ke 266 dan 55 ayat 1 turut serta. Pasti petunjuk jaksa juga akan begitu, turut serta. Kenapa? Karena tidak ada proteksi pekerjaan saudara-saudaraku semua ini kalau itu di bawah tangan. Tapi kalau itu autentik sekalian, masalah. Karena kan gini, kadang-kadang kan anda kan takut ada masalah. Ini warranting aja. Tapi anda yang membuatkan akte di bawah tangan. Ini legalisasi aja. Tapi anda yang buatkan akte di bawah tangan, salah. Anda tidak terproteksi karena konstantri. Perintah undang-undang untuk menarasikan dalam akte itu tidak anda lakukan kalau di bawah tangan, karena memang tidak ada. Tapi kalau autentik, walaupun si pembuatnya itu lulusan SD, walaupun pembuatnya itu tidak sekolah, kok bisa ini orang nggak sekolah buat pernyataan seperti ini? Kalau di bawah tangan kan siapa yang buatin? Notaris. Siapa yang metikin notaris? Pasti penyidiknya gitu. Oh, saya tahu, saya ngajari Polri, saya paham. Pasti akan lari situ. Karena itu tunjuk jaksa. Coba tanya siapa ini yang buatin? Siapa ini? Begitu. Beda kalau itu akte notaris. Kalau notaris akte, saudara-saudara semua terproteksi oleh undang-undang. Undang-undang memerintahkan komunikan mencatat keterangan pihak. Lalu undang-undang memerintahkan konstatering, menuangkan keterangan para pihak itu dalam akta otentik. Lalu undang-undang memerintahkan kepada saudara firliden membacakan sesuai pasal 16, kemudian mencocokkan keterangan, tanda tangan, kemudian memastikan secara formil bukti-bukti otentik yang ada. Kalau ada kuasa dipastikan semuanya formil, tidak ada saudara punya kewajiban secara materi, tidak ada, semuanya formil. KTP formil. Kalau KTP-nya palsu 263, 264, notaris tidak bisa kena 264 ayat 1, 55 ayat 1, tidak boleh. Penyidik tidak boleh juga lari ke sini, karena KTP itu dibawa oleh para pihak. Notaris tidak ada mensrea untuk itu. Mensrea dan aktorius harus menyambung. Jadi sesuai pasal 1 KUH pidana dalam asas legalitas, perbuatan hukum itu harus terjadi. Kalau nggak terjadi, kejahatan harus terjadi. Kalau nggak terjadi, nggak bisa. Harus terjadi. Dan itu harus dilakukan di hadapan notaris. Kan nggak mungkin. Kamu nggak terjadi. Kan? Sehingga sebenarnya pekerjaan yang paling aman itu notaris. Kalau mengikuti arahan undang-undang, aturan undang-undang. Kalau salah dalam konteks tertentu, mungkin next sekalian saya ini. Jadi sekalian saya akan bahas pasal 66. Kalau salah dalam hal tertentu, maka sebenarnya kalau itu dilaporkan ke MKNW dan MPD harus paham, harus memahami apa itu penyidikan. Jadi pasal 66 ini untuk kepentingan proses peradilan, proses peradilan. Proses pengadilan itu melalui penyidikan, kemudian di situ ada penuntut umum, kemudian pemeriksaan oleh hakim. Kalau sudah bicara proses ini, sudah bicara pada justisia, bukan bicara klarifikasi.
bicara pro justisia, Anda bisa dipaksa, dipanggil. MKMB dan MKMB khususnya harus paham antara pro justisia dan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu kepentingan penyidik, tidak ada aturan. Aturannya KUHP, penyidik yang harus datang mencari informasi dari saudara-saudara. Tidak ada aturan untuk dipanggil, kecuali ada MOU, ada kesepakatan antara penegak hukum, bisa Polda, bisa kejaksaan dengan notaris. Saya contohkan di Jateng, sudah ada MOU, diikuti PP. PP ini sendiri buat MOU tidak ngerti caranya gimana, penerapannya. Lalu saya ajari caranya di Jateng. Ini loh, diterapkan di Jateng. Waktu itu Mas Komandan sedang di Jateng ya, di Jateng. Mas Yani sedang di Jateng juga waktu itu. Dan MOU dengan Polda, seluruh Kapolres harus datang karena saya seluruh Kapolres berarti mahasiswa saya kan. Jadi harus datang, nggak boleh pamit. Kalau pamit nanti saya ketemu lagi, dia bingung lagi. Aduh, ketemu Pak Gini lagi. Jadi datang semuanya nih Kapolres. Lalu Kapolres, kamu harus buat MOU juga dengan Pemda. Tujuan saya apa? Tujuannya biar kenal, karena nggak kenal nggak sayang. Akhirnya ketua Pemda ini kenal dengan Kapolresnya, setelah kenal sayang, apalagi kalau ketua Pemdanya cantik, Kapolresnya ganteng lain kan. Jadi dengan semuanya sebenarnya tidak ada yang dikhawatirkan. Kalau Anda sekalian, rekan-rekan semua, cara bekerja itu sesuai undang-undang tadi, nggak ada hal yang ditakutkan. Penyidik dengan kita itu kadang-kadang hanya miskomunikasi karena tidak ketahuan kita. Penyidik juga begitu, kadang kita nggak tahu, harus dikasih tahu. Notarisnya juga begitu, entah ketakutan dulu. Sudah ketakutan dulu. Saya contohkan. Jadi yang dimaksud pasal ini, MKMB ini nggak boleh kalau belum pro justisia dia panggil-panggil, nggak boleh. Kalau di Jateng sering, tadi saya ngomong sama Pak Kanwil kalau di Jateng, Kanwil saya sudah nggak berani lagi periksa memutuskan notaris boleh diperiksa. Kenapa? Berkali-kali saya kasih surat cinta, saya ancam untuk saya adukan. Saya kemarin 2 hari di Barreskrim, satu menangani perusahaan Jepang, contoh kasus. Dipanggil waktu itu masih klarifikasi, saya tidak izinkan. Kemudian sudah pro justisia dipanggil, saya datang, saya dampingi. Nah, berarti kan dia hanya saksi. Nah, ketika dia saksi, saya lihat. Ketika saya lihat artinya ini pengalaman supaya rekan-rekan tidak begitu. Tapi ini salahnya hanya salah masalah dia tidak menuangkan terjemahan bahasa Jepang itu ke dalam aktanya. Jadi dia sudah benar, dia karena ada perusahaan Jepang, dia tidak bisa bahasa Jepang. Padahal perintahnya Undang-Undang 2/2014 Junto 30/2004 pasal 43 perintahnya harus berbahasa Indonesia. Ini ada 2 hal, ada 2 hal kasus berbeda, tetapi ini hampir sama. Yang pertama itu dia menerjemahkan ini satu. Yang kedua, ada notaris yang membuat stempel legalisasi dalam bahasa asing. Padahal notaris Tangerang. Tidak boleh Anda melanggar pasal 43 walaupun legalisasi, karena sekarang banyak legalisasi dari ijazah orang-orang asing yang di sini dan sebagainya. Tidak boleh legalisasi maupun ini pasal 15 ayat 1, 2 itu tetap harus mengacu pasal 43 dalam konteks bahasa. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan bahwa dikatakan bahwa lupa kan beda legalisasi. Sama, Anda tidak membaca pasal 1868 sampai pasal 1872 bahwa akte itu otentik itu bisa terdegradasi menjadi bawah tangan, dan di bawah tangan bisa mempunyai kekuatan hukum secara otentisitas.
Tolong perhatikan, nggak boleh, harus semuanya berbahasa Indonesia. Nah, perusahaan Jepang ini kemudian mendirikan, perintahnya dari perusahaan Jepang itu mendirikan anak cabang. Si notarisnya sudah menjelaskan nggak bisa kalau anak cabang, karena notarisnya sudah paham Undang-Undang 40 2007, sudah paham di situ harus melalui rapat umum dulu sesuai pasal 19 sampai 21 undang-undang itu, Undang-Undang 40 2007. Di situ sudah betul memegang perusahaan Jepang itu hanya 40% PMI, nggak boleh mendirikan anak cabang. Lalu notaris Solo itu menyarankan harus berdiri sendiri. Lalu berdirilah sendiri. Setuju si Jepang ini. Saksinya siapa? Penerjemah ini, ada terjemahnya. Cuman oleh mereka tidak dimasukkan ke dalam akte. Mestinya terjemahan itu boleh masuk di dalam premis. Kemudian saksinya itu berarti saksi non instrumenter, saksi tambahan, dituangkan di dalam akte. Cuman di baris kemarin ditanya, Pak, kalau seperti ini gimana? Saya tanya, Anda sudah betul nggak ini? Ada secara ada, ini ada, bukti ada. Karena kalau saya sudah gelar internal dulu, sudah ada itu bawa semua. Ternyata penyidik tanya, di akhir akte tidak tuangkan gimana, Pak? Saya tanya sama dia, yang diminta ini kenapa nggak kamu tuangkan? Di salinan sudah, Pak, cuma minutanya belum sempat saya rekoi. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini penyidik tanya, yang benar minutanya apa salinannya? Salinannya. Loh, kenapa? Anda harus tahu kenapa salinannya. Kalau Anda bilang yang benar minutanya, Anda harus panggil itu orang-orang itu tanda tangan lagi. Berarti pasal 51 ayat 2 yang harus Anda pakai. Susah kan? Susah. Lagian kan justru salinannya sudah benar, tinggal minutannya aja yang ditambah. Sehingga saya katakan sama penyidik, itu ada fasilitas VIP pasal 51, itu fasilitas ada. Fasilitas UJN itu yang VIP itu 51. Pasal 51 itu salah, Anda nggak usah khawatir, benahi saja dengan berita acara. Kalau salinannya sudah betul, Anda benahi dengan berita acara. Pasal 51 ayat 1. Yang kadang-kadang MPD sama MPB nggak paham. MPD sama MPB itu kalau pemeriksaan kan hanya uji petik. Nah, terjadi kasus di Jateng, notaris salah nih, minutannya ada 2. Penyidik tanya, Prof, ini minutannya ada 2. Gimana, Prof? Ini petunjuk jaksa tersangka notarisnya. Jangan dulu, saya lihat dulu, gelar dulu, saya gelar. Mana ini yang benar minutannya ini? Ya udah. Salinannya benar nggak? Sudah, Pak. Salinannya sesuai minuta yang saya coret-coret ini. Yang coret siapa? Staf saya, karena nggak tahu. Staf saya coret-coret pakai pulpen. Sudah, saya bilang. Ini salinan yang sudah benar. Kamu copy paste. Lalu di belakang diterbitkan sebagai salinan, kamu rubah diterbitkan sebagai revisi dari akte nomor itu. Nomor itu, tanggalnya itu, kemudian sesuai kamu terangkan sesuai pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kamu tanda tangani, kamu saksimu 2 tanda tangan. Lalu kamu datang ke MPD, minta MPD mengetahui tanda tangan. MPD-nya nggak mau. Mohon maaf, ini banyak MPD yang datang ya, moga-moga ya, termasuk MPD. Salah, Anda nggak boleh begitu. Tugas Anda itu sangat pun MPD. Bu, kenapa Ibu nggak mau tanda tangan? Loh, itu kan bukan anu saya, kan pemeriksaan sudah bulan Desember kemarin, Pak, tahun 2020. Sekarang udah 2021. Kok mereka baru mengadang? Bu, saya bilang, kalau Ibu nggak mau, Ibu salah. Ibu itu meriksa notaris itu kan harusnya seluruhnya. Uji petik itu kan hanya kemudahan.
Kalau di kepolisian namanya diskresi. Ibu itu salah, harusnya ibu itu terima kasih kalau notaris itu dengan kesadaran sendiri, dia tahu kesalahannya menghadap ibu kan hanya mengetahui. Oh itu masuk dalam pemeriksaan, nggak mau, ya sudah sini. Saya kebetulan wakil ketua MPB. Dicatat, sini bawa sini, buat pernyataan. MPD-nya nggak mau. Saya cuma buat pernyataan, MPD nggak mau. Lalu karena MPD nggak mau, saya langsung kan harus berjenjang kan. Karena MPD nggak mau, MPB boleh ambil alih. MPB sini, saya ketahui. Saya minta Pak Yus, tolong ini tahu ini ada kesalahan ketik dan sudah digunakan sesuai pasalnya. Aman nggak Prof? Aman, tidak ada masalah, saya tanggung jawab. Oh, ini tanda tangan juga ya? Ya udah sini saya tanda tangan sebagai wakil ketua. Aman, penyidik saya panggil. Sini Mas, ini berkaitan dengan petunjuk jaksa yang notaris harus jadi tersangka ini sudah ada kebetulan sesuai pasal 51 sudah diketahui MPB. Loh, kemarin nggak ada problem. Ya memang kemarin nggak ada, karena kemarin itu pemeriksaannya kan uji petik, tidak semua diperiksa itu. Jadi kalau tidak ada uji petik itu tidak ditemukan, kita notarisnya sendiri menemukan, boleh. Kita menyodorkan diri, Pak saya kemarin ada kesalahan, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Termasuk saya, perusahaan Jepang sama perusahaan Korea, ada 2 kasus itu, saya juga. Saya intervensi sebagai ketua pembeli. Saya kan ketua organisasi, saya tanya. Penyidik itu yang diperiksa jabatannya apa perorangan? Jabatan, Prof. Kalau jabatan saya ikut sertanya, saya intervensi. Oh boleh Prof? Boleh. Saya intervensi boleh, saya gugat Prof. Saya udah gelar perkara nih sama anggota saya, sama Remo Warno, sama Bu Serviana. Yang perusahaan Jepang sudah benar nih anggota saya. Kan perusahaan Jepang itu tidak mayoritas, tidak bisa dia mendirikan. Saya gugat, ini minta damai. Yang Korea, kalau kabut, kita damai, karena saya punya buktinya semua. Dia rapi, ada masalah. Jadi tidak perlu takut. Mestinya MPD ini paham, harus paham hukum pidana juga. MKMW harus paham masalah pidana. Masa belum lulus justisiadi? Ini kan ada undang-undangnya. Law of Social Engineering. Hukum dibuat adalah untuk rekayasa sosial. Tujuannya adalah is order, but not is peaceful. Untuk kepentingan ketertiban, bukan ketidaktertiban. Kalau dipanggil tanpa mengikuti aturan, itu membuat ketidaktertiban. Maka saya sering mengatakan KNW, ada kasus ini sudah menjadi saksi notaris di pengadilan dalam hukum perdata, acara perdata. Sudah pernah diperiksa, lalu kalah di perdata, mengajukan lagi menggugat secara pidana. Panggil lagi si notaris, saya bilang hati-hati, MKNB itu sudah pernah dipanggil, sudah pernah menjadi saksi di acara perdata, hukum acara perdata. Kalau kamu izinkan lagi, kamu saya gugat. Tidak benar, tidak Bro, nggak usah emosi Bro, enggak. Ya kita harus tegas, bukan masalah emosi. Kalau kamu gitu, saya kasih surat resmi ke MKNB. Karena MKNB di Jawa Tengah itu masih orang lama, bukan pilihan saya. Karena September itu sudah ada penggantian MKNB, Oktobernya saya baru terpilih jadi ketua pembeli. Saya pusing juga ngatasi orang-orang yang nggak paham ini. Makanya MKNB harus orang paham, yang punya keberanian paham, nggak punya keberanian percuma. Harus paham. Ini yang terkait dengan pemeriksaan. Kemudian dengan fotokopi minuta, surat-surat. Ini yang tidak dipahami rekan-rekan. Rekan-rekan kan begini, loh, Prof, itu fotokopi aja harus izin MKNB. Mosok penyidik minta minuta apa, nggak izin MKNB? Nah, saya tanya, undang-undangnya bicara di mana? Kita kan bicara asas legalitas di pasal 1 KUHP. Kita bicara asas legalitas. Undang-undangnya nggak pernah memerintahkan untuk minuta. Ini kritik balik kepada notaris. Jadi kalau untuk itu kan gimana caranya? Izin pengadilan. Kalau fotokopi cukup MKNB. Kalau minuta itu aksi negara. Anda harus tahu, polisi itu pejabat negara, ASN negara.
dia punya kepentingan untuk penyidikan. Ini supaya tidak terjadi kebutuhan. Kalau polisi terhambat di dalam penyidikan susah, nggak bisa selesai. Yang penting di MKMB paham ini terlapor atau saksi. Kalau hanya saksi tidak masalah. Bila perlu diklarifikasi itu yang menentukan harus notaris di kantor notaris atau kalau polisinya nggak mau nggak mau, saya pun kemarin ada Subdit 2 nggak mau Pak Komandan. Saya bilang kebetulan dia penyidiknya nggak mau. Prof ini udah pro justisia, jadi dia harus datang. Kamu kok mengguruin saya? Pro justisia itu untuk terlapor, kalau untuk saksi itu nggak ada pro justisia. Jadi kamu datang nggak apa-apa, nggak melanggar. Lalu saya telepon temannya Pak Komandan, Pak Johandan, abah saya juga. Kita dulu di Bali, ya. Orang paling baik, komandan ini paling baik. Enak loh Jabar nih. Ketemunya orang-orang yang baik-baik. Jadi saya telepon Mas Johandan nih, Mas Komandan, ini penyidikmu panggil anggota saya. Katanya pro justisia. Ini kan saksi kan nggak ada istilah pro justisia. Pro justisia itu kan untuk terlapor. Akhirnya jadi loh Prof, saya datang aja. Ya udah kamu datang aja. Karena begini loh, tidak semua notaris itu punya mental yang bagus. Kalau datang ke Polda itu ketakutan, apalagi kalau di Jateng sana itu kan polisi ini kan sebenarnya kasihan juga. Kantornya itu kan untuk penyidikan itu kan di hanya satu ruangan itu di sekat-sekat itu aja. Nggak punya ini kan susah. Kalau polisi itu mau minta dana pemerintah untuk ini kan terlalu susah. Anda kan nggak ngerti. Kalau saya kan dibesarkan di polisi, saya paham betul. Untuk ngejar pencuri, dananya itu, mohon maaf ya, misalkan yang contohkan, dana misalkan untuk laporan ngejar itu yang masuk di kita yang di kepolisian itu hanya misalkan dananya taruh kata 10 juta misalkan. Kan padahal pengeluarannya bisa 3-4 kali lipat, apalagi kalau belum ketangkep dan masih ini itu nggak gampang loh. Jadi kita sama-sama paham, tetapi dalam konteks tertentu sebenarnya polisi itu senang juga kalau dia hadir di kantor notaris. Kenapa? Kebutuhan dia cepat. Kebutuhannya cepat. Misalkan ini kebutuhan tentang administratif. Kadang-kadang dari kita juga aku nggak bisa Pak harus pakai pasal 66 untuk ini. Itu kan polisi ini kan bisa diskresi. Mestinya Anda juga menerapkan diskresi. Maka polisi ini ada aturan yang namanya alternatif dispute resolution. Bukan win-win solution dalam konteks ini, dimusyawarahkan. Kalau kita sama-sama kaku, polisinya juga kaku nanti. Maka kalau udah Pak, nggak apa-apa Pak, saya bantu. Orang saya juga sudah mengerjakan sesuai undang-undang, sesuai aturan. Datang aja Pak ke kantor saya. Kebutuhan Bapak apa kita kasih. Dia kadang-kadang dia akan melihat, daripada melihat di nota kan tidak boleh, karena itu ada kerahasiaan. Kemudian dia fotokopi salinan, nggak ada masalah. Tidak harus selalu kaku dengan pasal 66 ayat 2 ini. Kadang-kadang ini nggak bisa Pak ini. Toh juga izin kamu izinkan terus kok. Kamu izinkan terus, ngapain kamu memperlambat? Jadi memperlambat proses. Akhirnya dengan semuanya itu sebenarnya bisa banyak karena waktu saya terbatas ya, sudah lebih. Sebenarnya dalam konteks mitigasi itu, jika notaris itu sudah menjalankan omnigen, mencatatkan keterangan para pihak sesuai dengan waktunya, kemudian constatering
menuangkannya itu dalam atau menarasikan dalam undang-undang sesuai dengan apa yang diterangkan para pihak, kita tidak ikut campur, kemudian leadernya dilakukan, itu aman. Bukannya pasal 15 ayat 2 kita boleh memberikan konsultasi, boleh, tetapi itu harus pra-omnigen. Ketika sudah masuk dalam ruang omnigen, maka tidak boleh ikut campur, tidak boleh. Anda hanya berhak pasif mendengarkan dan mencatat. Ini penting diketahui. Ya. Membuatkan akta batangan juga tidak boleh. Itu risiko yang paling tinggi. Walaupun saya hanya warmeting dipanggil penyidik, karena Anda membuatkan. Karena ketika terlapor disidik siapa yang membuatkan ini, maka pasti akan lari ke situ. Jadi pra-omnigen maksimalkan, orang konsultasi maksimalkan. Tapi jangan pernah Anda mengarahkan, oh ini begini, ini supaya aman gimana? Anda mengarahkan justru melanggar undang-undang. Ini bukan ini supaya aman, dibuatkan aja PPJP dan kuasa. Anda melanggar SEMA 1729 2004. Oh ini aja mati, bisa dibuat PPJP dan sewa menyewa. Anda melanggar SEMA nomor 4 2016. Ada 3 hal. Etikatnya harus baik, harus dibayar lunas, harus dikuasai orangnya. Anda harus pahami. Kalau Anda bicara tentang kuasa jual, apa ya kasus kuasa jual berdiri sendiri? Berarti Anda kalau membuat kuasa jual berdiri sendiri, Anda tidak paham pasal 1320 tentang sebab yang halal. Anda harus paham sebab halal itu apa. Tidak boleh kuasa jual lepas kok berdiri sendiri. Anda kena tipikor. Anda turut serta di dalam menggelapkan pajak. Kalau itu nanti ada penyalahgunaan pajak, terus gimana bro caranya? Anda harus pakai PPJP karena sebab yang halal itu berkaitan dengan 1322 sampai 1328. Anda tidak boleh melanggar namanya misbruikment of standing dan menyalahgunakan keadaan. Anda tidak boleh memaksakan kehendak, dwelling, bed ready. Bahkan Anda mengatur-ngatur itu Anda masuk dalam bed ready, akal musyrikat. Anda tidak boleh. Saya paham semua dari pasal ke pasal saya paham. Baik waris, baik wasiat, baik saya paham. Kenapa? Karena memang kajian-kajian saya di Polri. Saya ditugasi oleh Pak Kapolri mengajar birokrasi dan kebijakan yang bersinggungan antara perdata dan pidana. Oleh karenanya rekan-rekan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Banyak hal yang itu tidak diperbolehkan dan harus dimengerti. Sebenarnya banyak, memang sengaja saya kasih banyak, tetapi terus terang saja waktunya sangat terbatas. Saya nanti kapan-kapan diundang Anda lagi, nggak masalah. Tidak harus acara resmi, mungkin kongko 20 orang, 30 orang, oke, nggak ada masalah. Saya kebetulan banyak tugas di Polri, di PP Polri Jawa Tengah. Sebentar lagi juga mungkin akan saya tinggalkan karena saya terus terang ada tugas baru, saya harus ditarik lagi ke sana. Sebelum saya pensiun dini dari notaris, kalau saya pensiun dini dari notaris boleh tetap undang saya. Saya akan hadir, insya Allah saya nggak berbenturan akan hadir. Karena waktunya sangat terbatas, saya harus menghormati Pak Komandan ini. Beliau ini usia saya dan sebentar lagi jenderal. Jadi kalau saya nggak hormati dia nggak mau balik ke Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Windy Handoko atas paparannya yang sangat luar biasa. Banyak lesson learned di sini, banyak pelajaran-pelajaran, contoh-contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Dr. Windy.